Adolf Hitler adalah sosok paling fenomenal sekaligus paling dibenci di seluruh dunia pada abad ke-20. Berkat jasanya, dunia sempat tenggelam dalam sebuah konflik terbesar sepanjang sejarah umat manusia, yaitu Perang Dunia Kedua, yang telah menewaskan lebih dari 30 juta manusia di seluruh dunia. Ia juga bertanggung jawab secara langsung terhadap kematian lebih dari 6 juta Yahudi di seluruh Eropa. Namun, bukan berarti sosok Adolf Hitler adalah setan yang sama sekali tidak mengenal unsur kehidupan manusiawi. Walau bagaimanapun, dia adalah seorang anak manusia, dan kita juga bisa belajar dari beberapa segi kehidupan yang positif darinya. Hitler lahir di Gasthof zum Pommerbraun di kota Austria di dekat perbatasan Jerman. Ia lahir di sebuah keluarga pegawai negeri yang sederhana namun berkecukupan. Ayah Hitler adalah alias Hitler adalah seorang pegawai bea cukai yang mempunyai jabatan dan penghasilan yang cukup karena kerja kerasnya, sehingga ia mempunyai sebuah perpustakaan kecil di rumah pribadinya. Di perpustakaan inilah kemungkinan besar Hitler memulai mengenal militer dan politik nasionalisme. Masa muda Hitler tidak tercatat dengan baik dalam sejarah, kecuali dalam secuil kisah yang ia gambarkan sendiri dalam buku yang ia tulis, yaitu Mein Kampf, dan beberapa keterangan teman-teman Hitler yang masih hidup setelah Perang Dunia Kedua. Hitler semasa kecil adalah seorang pelajar yang baik, tidak terlalu banyak bicara dan cenderung pemalu. Beberapa orang temannya bahkan mengatakan bahwa ia selalu canggung di hadapan teman-teman wanitanya. Meski cenderung memiliki nilai yang cukup baik, Hitler pernah sekali gagal dalam kelas ketika tahun pertamanya di sekolah menengah atas, sehingga ia harus mengulang di tahun berikutnya. Dalam Mein Kampf, Hitler menulis bahwa kegagalannya adalah berkat ayahnya yang menyuruh untuk menjadi pegawai bea cukai. Ia tak ingin menjadi seorang pegawai negeri, tulis Hitler. Ia ingin menjadi seorang seniman, yaitu seorang pelukis. Pada tahun 1905, Hitler pindah ke Wina, Austria untuk mencoba peruntungan dan masuk ke Akademi Seni Wina. Ayah Hitler meskipun sudah meninggal masih mempunyai warisan dan dana pensiun yang diserahkan kepada Hitler sebagai anak yatim. Namun dalam 2 kali kesempatan Hitler gagal dalam ujian dia masuk Akademi Wina. Ia akhirnya harus menyerah ketika ibunya meninggal dan Hitler tidak mempunyai lagi warisan untuk hidup. Ia akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang seniman jalanan, mencoba bertahan hidup dari menyalin gambar-gambar gedung di Wina dan menjualnya kepada turis. Ia harus berpindah ke apartemen yang lebih kecil karena kehabisan uang, dan akhirnya ia harus hidup di dalam penampungan untuk tunawisma pada tahun 1909. Perjuangan hidup Hitler di Wina cukup keras. Ia mempertaruhkan segalanya demi cita-citanya sebagai seorang pelukis. Ia bahkan menghabiskan seluruh warisan ayahnya hanya untuk sekedar bertahan hidup di kota tersebut. Padahal jika ia mau, ia dapat hidup dengan layak di desa kelahirannya dengan uang warisan ayahnya tersebut. Pada tahun 1913, Hitler pindah ke Munchen di Jerman. Ia pindah ke Munchen dengan berbagai alasan, salah satunya diantaranya adalah menghindari wajib militer di Austria, karena usianya yang pada waktu itu sudah mengharuskannya masuk ke dalam wajib militer. Ketika ia hendak ditangkap oleh Inter Austria karena dianggap disersi, ia kembali dibebaskan karena pemeriksaan kesehatan, menyatakan bahwa dirinya tidak layak untuk masuk wajib militer. Mati hidup di Munchen yang notabene adalah kota seni. Perang Dunia Pertama meletus. Hitler secara mengejutkan mengajukan permohonan kepada Raja Ludwig III untuk masuk ke jajaran militer dan menugaskan pada resimen Bavaria. Permohonan tersebut dikabulkan dan Hitler akhirnya tercatat sebagai seorang prajurit sukarelawan pada Dinas Angkatan Bersenjata Jerman. Hitler masuk dalam jajaran militer bukan semata karena rasa nasionalisme dan patriotisme, namun lebih karena kebutuhannya akan makanan dan sandang yang pantas. Pada waktu itu hidupnya di Munchen sudah mencapai titik terendah sebagai gembel. Namun pilihan Hitler untuk masuk ke dalam militer tidaklah salah. Di sana ia menemukan kedisiplinan diri yang belum pernah ia miliki sebelumnya.
Ia juga mempunyai semangat juang, rasa patriotisme dan nasionalisme. Di samping juga rasa kebenciannya terhadap Semites, antisemites, dan Yahudi. Hitler bertugas sebagai pengirim pesan, sebuah tugas yang cukup berbahaya karena ia diharuskan mengirimkan pesan dari satu lubang pertahanan ke lubang pertahanan lainnya di tengah gempuran musuh. Hitler mendapat 2 kali penghargaan selama bertugas di militer, dan sebenarnya ia berhak untuk naik pangkat, namun karena ia bukan warga negara asli Jerman, kenaikan pangkatnya ditangguhkan. Satuan tugas tempat Hitler bekerja bertujuan adalah untuk mengedukasi kembali masyarakat supaya lebih tertib dan damai, atau lebih tepatnya membuang ideologi-ideologi yang bertentangan dengan garis negara. Di bawah bimbingan seorang kapten yang bernama Kurt Meyer, Hitler kemudian menemukan jati dirinya dan menemukan bakat yang terpendam selain melukis dan berorasi. Kapten Kurt Meyer bahkan menjuluki Hitler sebagai orator yang ulung. Kapten Kurt Meyer adalah seorang ultranasionalis, seorang patriotis, yang terpenting adalah seorang antisemit. Ia yang menanamkan semangat anti-Yahudi di dalam diri Hitler. Di sana Hitler menjadi seorang anti-Yahudi yang fanatik. Semangat anti-Yahudi yang sebenarnya bukanlah hal baru bagi Hitler. Pada masa kehidupannya di Wina, Austria, ia sudah melihat ketimpangan sosial yang mencolok di kota tua itu. Ketimpangan sosial antara Yahudi dan bangsa warga asli Jerman. Warga Yahudi yang minoritas dan pendatang mempunyai kesempatan lebih dalam hal ekonomi dan bid'ah dibandingkan bangsa Jerman asli. Pada tahun 1919, Hitler diberi tugas untuk memata-matai sebuah partai kecil bernama Dus Abteilung Partei, sebuah partai pekerja yang hanya beranggotakan beberapa orang. Namun karena ketertarikannya pada hal ideologi partai tersebut, Hitler kemudian memilih untuk bergabung dalam partai tersebut dan memperoleh nomor 55. Demikian teman-teman cerita yang dapat saya sampaikan pada video ini. Untuk cerita selanjutnya akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya atau video selanjutnya. Subscribe jika kamu menyukai video ini dan like, komen di bawah. Terima kasih telah menonton video ini.